Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi an na'mala shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa wasallam. ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah kama yuhyil ardal maytata bima'il matar. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah pengajian, wabil khusus Bapak Teddy sekeluarga, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iringan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang tentunya tidak pernah luput menitipkan nikmatnya kepada kita semua, yang belum tentu kenikmatan pada saat ini dititipkan kepada orang lain, tetangga dan saudara kita. Syukur alhamdulillah berkat nikmatnya lah kita bersama bisa berkumpul di kediaman Bapak Teddy dalam rangka pengajian. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi wasilah kita mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Bapak serta ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hampir 3 pekan kita semua meninggalkan Ramadan. Hampir 3 pekan kita semua ditinggalkan oleh Ramadan. Akan tetapi berkah Ramadan masih terasa dalam diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan ketika ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Berkahnya Ramadan ibu luar biasa. Ketika menjelang waktu berbuka, di pinggir-pinggir jalan kita jumpai pedagang-pedagang kecil, ya Bu? Ya. Sampai Warnasari aja rasa Jakarta itu macet itu ya. Bahkan saya punya cerita, saya mau buka bersama di Sari Kuring ibu, berangkat jam 4:30 sore. Naik mobil Ibu Haji, macet mobil tak dokoning Al-Islam, akhirnya naik ojek ke sana ibu. Saking macetnya, ya Bu. Maka ini berkah Ramadan. Bahkan ada ibu di kampung saya itu ada namanya kolak wijil salak Bu. Bayangin tuh Bu, saking berkahnya Ramadan, wijil salak aja di kolak itu. Ini berkahnya Ramadan. Maka orang yang baik itu adalah ketika Ramadan meninggalkan kita semua, kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah.
Dan orang yang rugi adalah ketika mendapati Ramadan kemudian mengabaikan Ramadan itu sendiri, ketika Ramadan meninggalkannya dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, itu adalah orang yang rugi. Maka pantas ketika di akhir Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu, menangislah langit, bumi dan malaikat. Begitu juga orang-orang yang sholat ikut serta bersedih ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Kenapa mereka bersedih? Termasuk para ulama-ulama kita, guru-guru kita sedih. Kenapa Ibu? Karena merasa kurang dengan ibadahnya. Kita mungkin setelah sebelum bulan Ramadan kita ikut kajian, kita sudah ada dalam hati ingin baca Quran sebanyak-banyaknya, ingin baca zikir sebanyak-banyaknya, ingin melakukan salat sunnah sebanyak-banyaknya. Tapi apa kenyataannya ketika Ramadan di hadapan kita? Kadang-kadang kita Ibu jamaah rahimakumullah mengabaikan janji kita Ibu. Janji ini malah pengen ngewaca Quran sewakeh-wakehe, janjinya mah ingin salat sunnah sebanyak-banyaknya. Tapi apalah daya kita kalah dengan kemalasan, ya Bu. Ya. Makanya para ulama-ulama, guru-guru kita ketika di akhir Ramadan mereka meneteskan air mata, bukan gak kebeli baju sarung, bukan Bu. Merasa menyesal dengan amal-amal yang dilakukannya. Kenapa? Karena belum puas. Nah ini ibu-ibu kira-kira di akhir Ramadan senang apa sedih Bu? Yang sedih bohong. Ibu yang di luar Ibu, Ibu kira-kira kalau di akhir Ramadan kira-kira sedih apa senang Ibu? Campur. Senang lah. Ada yang senangnya Bu ya? Ya. Itu bukan milih namanya. Tuh. Nah sementara ini kadang-kadang kita itu senang Bu, apalagi ibu-ibu nih. 2 minggu sebelum Lebaran Ibu sudah sibuk Ibu nyekrol-nyekrol Shopee. Sampai ke Tanah Abang, kemudian ke Pasar Rau, ke Ramayana, Ibu nyari baju yang bergendi. Ya Bu. Yang berkendi itu yang gimana? Berangkat pagi jam 8 pagi setar nyari baju muter-muter, pulang jam 10 malam. Ibu ketika Lebaran ternyata bajunya sama-sama tetangga itu. Sakitnya tuh di sini. Sampai baju beli bajunya 3 setel 5 setel itu sama ibu ini, yang 1 setel saya pakai setelah Lebaran, yang 1 setel buat nanti ini main ke rumahnya besan, yang 1 setel buat main ke rumahnya teman, yang 1 setel buat ke Pantai Bandulu. Sudah dihitung semua ibu. Suaminya nggak kebagian THR, akhirnya beli gajah duduk 1 Bang. Masya Allah itu Bu ya, itu orang sana itu Mas Bu. Bukan orang warna sari, bukan. Orang sana itu. Tapi asal dari warna nah untuk. Maka dikatakan oleh para ulama, Ramadan itu adalah momentum pendidikan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Makanya pantas setiap perbuatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, sekecil apapun kebaikan kita, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun perbuatan baik kita dilipat oleh Allah, digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Idul Fitri kita kembali bersih, kita kembali suci, seperti anak ataupun bayi yang lahir dari kandungan ibunya, bersih hubungan kita dengan Allah, tidak ada dosa ibu jamaah rahimakumullah. Akan tetapi ibu jamaah rahimakumullah, hubungan kita dengan Allah baik itu tidak menjadikan kita orang-orang yang soleh. Syarat kita kurang Bu, karena memang kriteria orang yang soleh ibu kata para ulama, di samping orang yang baik hubungannya dengan Allah, begitu juga baik hubungannya dengan sesama. Kadang-kadang ada orangnya rajin pengajian, salatnya rajin, salat sunnahnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi ibu pelitnya 17 setan. Iya ibu, umrohnya bolak-balik setahun sampai 5 kali sampai 10 kali ibu, tapi ibu sama tetangga enggak peduli, itu juga bukan orang-orang yang soleh. Kadang sebaliknya,
sama orang, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kalau bantu orang nggak perhitungan, orangnya murah senyum, sering tegur sapa, tapi juga nggak pernah sholat. Itu juga bukan orang yang soleh. Siapa sih orang yang soleh? Dikatakan oleh para ulama, orang yang soleh adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah, begitu juga baik hubungannya dengan sesama. Itu adalah orang yang soleh. Makanya Masya Allah, Ibu, di Indonesia itu Ibu, kalau menjelang Idul Fitri ada namanya gebrakan mudik, Ibu. Iya, Ibu. Itu jarang-jarang, Ibu, tidak dijumpai di negara-negara lain, Ibu. Di Saudi Arabia, Ibu, ramenya itu bukan Idul Fitri tapi Idul Adha. Ya, Bu Haji? Iya. Di Saudi Arabia, Ibu, itu ramenya bukan momen Idul Fitri, tapi ramenya momen Idul Adha. Banyak orang yang haji, makanya Lebaran Agung manggilnya. Tuh, ya. Idul Akbar, Lebaran Agung. Tapi kalau Idul Fitri, kalau di Indonesia itu kayaknya kesannya lebih meriah Idul Fitri ketimbang Idul Adha. Ya kan, Bu? Kenapa meriahnya? Banyak orang-orang yang ingin melepaskan rasa rindu sehingga mudik, ya. Ibu Sodikin mudik ke Jawa Tengah, ya, Bu. Berapa hari mudik? Sebulan. Oh, 10 hari, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudik ke Jawa Tengah, Masya Allah, sampai macet-macetan, berhari-hari, berjam-jam di tengah-tengah jalan. Ibu jamaah rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena ingin bertemu dengan sanak keluarga, ingin bertemu dengan handai taulan, melepaskan rasa rindu, menghilangkan rasa kebencian. Maka gebrakan mudik sampai menelan anggaran negara itu ratusan miliar. Tuh, luar biasa, Ibu. Hai uruh bajri jadi berita. Kata berita, Ibu. Ya. Sampai negara mengeluarkan anggaran untuk mudik sampai ratusan miliar. Mudik gratis ya. Iya, maka luar biasa itu, ya. Nah, maka inilah yang menjadikan kenapa orang berbondong-bondong untuk mudik ketika menjelang Idul Fitri. Ternyata tahu alasannya untuk menjadikan orang yang soleh tidak saja baik hubungannya dengan Allah, begitu juga baik hubungannya dengan sesama. Makanya orang dulu, Ibu, orang tua dulu ketika setelah Lebaran itu anak-anaknya diajak ke saudaranya, Bu. Diajak ke rumah tetehnya, sama anaknya dikenalin, ini loh bibi kamu, ini loh anak-anaknya, ini loh saudara kamu, ini loh sepupu kamu. Kemudian datang ke rumah kakaknya, kakak yang laki-laki, ini loh om kamu, ini loh uwak kamu, ini loh anak-anaknya, ini loh saudara kamu. Itu orang tua dulu, Bu. Lah orang sekarang, Ibu, habis Lebaran bukannya silaturahmi ke rumahnya saudaranya, tapi silaturahminya di kebun binatang, Ibu. Di mana tuh, Bu? Di Ragunan, bener. Dikenalin anak-anaknya itu, nak, yang lehernya panjang, badannya belang-belang, namanya jerapah. Oh, jerapah ya, Mak? Iya, nak. Betul, Pak Ustaz. Iya. Itu loh, nak, yang gadingnya ada 2 panjang, kemudian ada culainya, badannya besar, itu namanya gajah tuh, nak. Oh, itu gajah, Mak? Iya, nak. Kata anaknya itu, Mak, yang bergantungan di pohon itu apa namanya, Mak? Itu namanya monkey. Monkey itu, nak, monyet. Itu siapa, Mak? Saudara kamu itu. Akhirnya anaknya ngaku monyet saudara. Makanya muncul istilah saudara kayak orang lain kayak saudara. Iya. Tapi lebih parah lagi, saudara kayak orang lain, monyet kayak orang gimana? Orang kenalinnya di kebun binatang itu. Maka pergeseran nilai, Ibu jamaah rahimakumullah. Makanya pantas orang-orang dulu, Ibu jamaah rahimakumullah, berkahnya luar biasa. Kenapa? Berkah daripada menyambung tali silaturahmi. Ya, mungkin kalau Ibu kalau ngedatengin setiap rumah mungkin kebanyakan Ibu adakan namanya arisan keluarga. Arisan almarhum Bapak Haji Sohidin, arisan almarhum Bapak Haji Asmidin, semua anak cucunya kumpul semua. Iya.
Bacakan ibu. Iya. Kan luar biasa, tebar senyum dan lain sebagainya kan, bertemu, akhir disitulah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata baginda besar Muhammad, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Ya, maka yang utama adalah saudara-saudara yang ada kaitan darah, adik ke kakak, datang ibu. Yang muda datang ke yang tua, anak datang kepada orang tua. Senang ibu itu orang tua kalau datengin anaknya. Iya. Anaknya 3 datang semua, ibu yang dari Jawa Tengah datang, maaf ya mak, saya nggak bisa ngasih banyak, cuma ini 2. Sama orang tuanya ibu dipegangin. Anak yang dari Palembang datang lagi, maaf ya mak, cuma mampu segini doang. Alhamdulillah, mama nggak berharap banyak, kata orang tua. Meskipun sedikit, mama terima. Yang dari mana gitu bu? Dari Bandung. Datang lagi, maaf ya mak, nggak banyak saya ngasih mama, cuma segini doang. Alhamdulillah, mama nggak berharap banyak. Meskipun sedikit, mama senang. Ibunya masuk kamar dibuka yang dari Palembang 2 juta. Contoh ini Perlu, Pak. yang dari Jawa Tengah 2,5 juta. Berapa tuh bu? 4,5 juta. Yang dari Bandungnya 1,5 juta. Berapa tuh bu? Berapa? 6 juta. 6 juta ibunya nangis. Ya. Terisak-isak nangis ibunya, kata suaminya, kenapa sih mah orang anak pulang mudik kok nangis? Seneng ya mah? Apa kata ibunya? Masya Allah, mamah nyesel. Nyesel kenapa sih mah? Coba kalau dulu anaknya 10 dikali 2 juta berapa tuh? Oh, senang nangisnya bukan karena terharu ibu, ternyata anaknya kurang. Katanya nyesel punya anak 3. Kan dikasih cucunya ya. juga. Nah, maka itulah ibu keseruan daripada momen Idul Fitri, saling menyambung tali silaturahmi, saling memaafkan. Maka dikatakan oleh Nabi ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, apa kata Nabi? Ya ashabi atadruna manil muflis. Wahai para sahabatku, apakah engkau tahu siapa orang-orang yang rugi? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, malla dirhaman lahu wala mata. Ya Rasul, orang yang rugi menurutku adalah orang yang enggak punya dirham wala mata dan tidak punya barang-barang berharga. Apa kata Rasul? Bukan itu orang yang rugi. Apa kata Rasul? Orang yang rugi adalah orang yang dari kalangan umatku mayyati yaumal qiyamah. Orang yang nanti datang pada hari kiamat. Bisolatin, ia bawa amal sholatnya. Wasiyamin, ia bawa amal puasanya. Wazakatin, ia bawa amal zakatnya. Akan tetapi di sisi lain ia bawa dosa yang sangkutannya dengan manusia, dengan sesama. Ketika nanti datang orang yang ahli sholat, apa kata orang yang ahli sholat? Ya Rob, ini amal sholatku ya Rob. Ada yang komen ibu, ada yang nyetok. Tunggu dulu ya Rob, memang ibu ini rajin sholat. Tahajud paling rajinnya, sholat tarawih paling awal datangnya, sholat duha enggak pernah tinggal. Apa kata orang yang komplain? Tapi dulu ya Rob, waktu hidup di Warnasari ya Rob pernah menyakiti hatiku ya Allah. Belum sempat minta maaf, mati dulu. Saya tuntut di sini. Apa kata ibu yang ahli sholatnya? Ya Rob, itu kan dulu di Warnasari. Sekarang udah di akhirat ya Rob. Apa kata Allah? Bu, dunia itu tempat beramal, tempat berbuat, sedangkan akhirat tempat perhisaban, tempat pertanggungjawaban. Apa kata Allah? Bu, kasihkan amal sholat ibu, amal tarawih ibu, amal duha dan tahajud ibu sama orang-orang yang pernah ibu sakiti hatinya. Ini kira-kira rugi apa untung bu? Rugi ibu, habis amalnya ibu. Kemudian datang orang yang ahli puasa. Ya Rob, ini amal puasaku ya Rob. Tanpa disadari juga ada yang komplain. Ya Rob, tunggu dulu ya Rob. Memang ibu ini rajin puasa. Iya, isi puasanya dengan tadarus, dikit dan lain sebagainya. Tapi dulu ya Rob, orang ini pernah mendolimiku ya Rob. Pernah memukulku ya Rob.
pernah meludahiku ya Rob. Belum sempat minta maaf, mati dulu saya tuntut di sini ya Rob. Apa kata Allah? Benar demikian Bu? Iya ya Allah. Itu kan dulu ya Allah. Gak bisa Bu, kasihkan amal puasa ibu kepada orang-orang yang pernah ibu dolimi. Tuh. Kemudian datang orang yang ahli zakat. Apa kata orang yang ahli zakat? Ya Rob, ini amal zakatku ya Rob. Juga ada yang komplain, Bu, tunggu dulu ibu. Ibu ini memang rajin zakat, rajin sodako, rajin infak. Tapi dulu ya Rob, ibu ini pernah mengambil hakku ya Allah. Belum sempat minta maaf, mati dulu ya Allah. Aku tuntut di sini. Apa kata Allah? Benar demikian Bu? Iya ya Rob. Kasihkan amal zakat, infak dan sodakoh ibu kepada orang-orang yang pernah diambil haknya. Yang paling parah ibu, bapak jamaah rahimakumullah. Ketika habis amal sholatnya, habis amal puasanya, habis amal zakatnya, sedangkan orang yang pernah ia sakiti hatinya masih banyak ibu, masih ngantri. Orang mulutnya cablak. Kemudian lagi orang yang pernah diambil haknya masih banyak. Orang yang pernah didolimi masih banyak. Apa yang terjadi? Kata Nabi, ukhidha min khotoyahum. Kesalahan mereka yang pernah disakiti hatinya, kesalahan mereka orang yang pernah didolimi dan diambil haknya, itu dilimpahkan sama kita. Tuh, amal ibadahnya habis dan kita menanggung kesalahan dan dosa orang-orang yang pernah kita rugikan, orang-orang yang pernah kita sakiti. Maka inilah ibu jamaah rahimakumullah, manfaatnya silaturahmi, meminta maaf dan saling memaafkan. Alhamdulillah. Makanya ibu, intisari daripada silaturahmi adalah saling melepaskan kebencian, kemudian sifat hasud lain sebagainya dari hati ke hati. Bukan lisan ke lisan, bukan wajah ke wajah, akan tetapi dari hati ke hati, ibu. Ya, kadang-kadang kita mungkin bertatap wajah dengan orang lain, saling cupika-cupiki, saling berjabat tangan, tapi hatinya masih penuh dengan kebencian. Itu ibu belum termasuk silaturahmi yang hakiki. Kita belajar ibu jamaah rahimakumullah, kita ini hidupnya sementara loh Bu. Buat apa kita memelihara sifat dendam? Ya Bu, buat apa kita memelihara sifat kebencian kepada orang lain? Toh juga orang lain itu adalah ciptaan Allah. Tanpa kita sadari berarti kita membenci ciptaan Allah. Semua yang mungkin dilakukan atau kehidupan kita ini, musibah-musibah ataupun problem dalam kehidupan kita, entah itu caci makian dari orang lain, entah itu gibahan dari orang lain, tanpa kita sadari dan harus kita ketahui itu adalah ujian dari Allah. Mungkin Allah menguji kesabaran kita melalui lisan orang lain. Mungkin Allah menguji kesabaran kita mungkin dengan gangguan orang lain. Betul ya? Maka ibu maafkan orang-orang yang mungkin bersalah dengan kita. Makanya memaafkan itu ibu ada dua tingkatan. Maka kata para ulama, memaafkan itu diibaratkan dua tingkatan. Yang pertama, seumpama di kertas ini ada coretan ibu, coretan yang salah ataupun tulisan yang salah. Ini kira-kira ibu ditipek apa dibiarkan Bu? Ditipek ibu. Kira-kira ada bekasnya enggak Bu? Ada bekasnya. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ketika ada coretan ataupun ada tulisan yang salah, bukan ditipek, bukan dihapus, akan tetapi lembarannya yang disobek kemudian dibuang. Itu tingkatan yang kedua, tingkatan yang tertinggi. Mungkin kita Bu masih tingkatan yang pertama Bu ya. Ketika ada coretan, ada tulisan yang salah, kita tipek, kita kita hapus, tentu masih ada bekasnya. Contoh, ada orang yang sama ibu minta maaf, maaf ya Bu, saya punya salah sama ibu. Kata ibunya, saya maafkan, tapi aja maning-maning ya. Iki aja maning-maning, iki seperti kia masih membekas, masih terngiang. Iku pengen menikah tengah ledek, berarti waktu sugih mau masih gantian kita salah. Iku gali ngemaafkan, tapi dendam. Berarti masih membekas dalam hati itu Bu. Maka ibarat tulisan salah cuma ditipek doang masih terngiang.
Kalau bisa, ibu tingkatan yang kedua. Ketika ada orang yang salah, ada tulisan yang salah, bukan ditipek lagi, bukan dihapus lagi, akan tetapi disobek kertasnya, kemudian dibuang kertasnya dan buka lembaran baru. Gitu Bu ya. Maka jangan suka mengingat kesalahan orang lain, tapi pandai-pandailah mengingat kebaikan orang lain. Kadang-kadang kita ini Bu, kebaikan orang lain, 99 kebaikan orang lain itu bisa hilang dengan satu kesalahan. Gitu Bu ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya ibu jamaah rahimakumullah, apa kata Nabi? Isnani, ada dua golongan, la yang durullah yaumal qiyamah, yang tidak akan dilirik oleh Allah kelak pada hari kiamat. Siapa di antaranya dua golongan ini yang tidak akan dilihat, tidak mendapatkan dari Allah pertolongan pada hari kiamat? Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Terus orang aku dulur mana gitu. Terus kita jadi penilara hati gitu. Terus pokoknya mah gitu kan. Wong lian pun malah ngebuang dulur ibu-ibu mumpun yang dina kiamat, ibu jamaah rahimakumullah, ora bakal oleh pertolongan sing Gusti Allah. Atau mungkin orang lain ataupun saudara kita karena mungkin kesalahannya kemudian kepada kita meminta maaf, kita menolaknya, maka ibu orang seperti ini kelak pada hari kiamat tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kedua siapa lagi yang tidak akan mendapatkan dari Allah pertolongan? Jarusu, tetangga yang jahat. Entah itu jahat dengan ucapannya, jahat dengan perilakunya, maka tetangga, kerabat ataupun teman seperti ini kelak pada hari kiamat tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu ya. Maka orang-orang terdekat dulu kita minta maaf, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, afdalu fadail, keutamaan di atas keutamaan adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, orang yang meminta maaf dan memaafkan. Yang kedua adalah orang yang memaafkan kepada orang-orang yang mungkin dolim dengannya. Yang ketiga adalah orang yang berbuat baik kepada orang-orang yang mungkin buruk dengannya. Tuh, ibu punya tetangga nih, tangganya mukanya merengut, asem aja. Ibu balas dengan senyuman. Selamat siang ibu. Assalamualaikum. Bisa mah ibu salam, ibu jangan selamat siang. Ketemu sama tetangga yang mungkin cemberut aja mukanya. Kata ibunya assalamualaikum. Masih cemberut? Salam. Gimana Pak? Awas tuh Bu. Masih cemberut terus? Itu orang yang mukanya asem itu ibu, ciri-ciri ahli neraka. Punten ibu. Iya Bu. Ciri-ciri ahli neraka. Ciri-ciri ahli surga itu wajuhun malihun, memiliki wajah yang berseri-seri, enak dilihat meskipun problem hidupnya luar biasa. Meskipun masalahnya bertumpuk-tumpuk tapi tidak menampakkan masalahnya kepada orang lain. Itu ciri-ciri ahli surga tuh Bu. Walau berat. Iya. Kalau ibu mungkin sama suami